bahwa sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah semua anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Imamil muttaqin. Qaidil gurril muhajjalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu dari bahwa kami melakukan syirik sedang kami mengetahuinya, dan kami memohon ampunan kepadamu dari bahwa kami melakukan syirik sedang kami tidak mengetahuinya. Allahumma amin. Amma ba'd. Ikhwani, akhwati fillah, a'azzakumullah. Inni uhibbukum fillah. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Kita berjumpa lagi dalam tadabbur singkat hadis taqwa. Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu. Dari An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai beliau. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, di antara keduanya, di antara yang halal dan haram, ada beberapa hal yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak manusia, banyak orang tidak mengetahui hal itu. Tidak mengetahui hukum yang samar-samar itu. Famanittaqas syubuhat istabra'a lidinihi wa irdi. Siapa yang menjauhi syubhat, siapa yang mewaspadai syubhat yang samar-samar itu, ia telah membersihkan pengamalan agamanya dan ia telah membersihkan nama baiknya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Dan siapa yang terjerumus dalam syubhat, dalam hal-hal yang samar-samar itu, ia akan jatuh pada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Permisalannya sama atau menyerupai pengembala ternak yang mengembala di batas tanah, yang mengembala di dekat batas tanah, batas lokasi tanah. Yushiku an yarta'a fihi. Ia sangat dikhawatirkan, tidak lama lagi ia melintasi batas tanah. Ala, ketahuilah, wa inna likulli malikin hima. Setiap penguasa punya batas tanah, punya batas lokasi. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwa batas-batas ajaran Allah ialah semua yang diharamkan oleh Allah. Ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghah. Bahwa sesungguhnya
dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat, salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah semua anggota tubuh. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu ialah jantung. Yang seringkali disebut dengan hati. Al-qalbu jantung. Seringkali ditafsirkan dengan hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Panduan pemahaman. Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa yang halal jelas, yang haram jelas. Makanan yang halal jelas, makanan yang haram jelas. Pakaian yang halal jelas, pakaian yang haram jelas. Pekerjaan yang halal jelas, pekerjaan yang haram jelas. Jasa yang halal jelas, jasa yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal dan yang haram ini ada yang samar-samar. Ada makanan yang syubhat. Ada minuman yang syubhat. Ada pakaian yang syubhat. Ada pekerjaan yang syubhat. Ada jasa yang syubhat. Samar. Tidak jelas halalnya. Tidak jelas haramnya. Nah, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita agar kita menghindari yang syubhat. Menghindari yang syubhat. Kalau ada yang meragukan, lebih baik ditinggalkan. Berdasarkan hadis Nabi yang lain, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu dan kerjakan yang tidak meragukanmu. Tinggalkan yang samar-samar. Tinggalkan yang remang-remang. Walaupun di situ ada keuntungan. Walaupun di situ ada keuntungan. Tinggalkan. Meragukan, tinggalkan. Baik itu makanan, minuman, pekerjaan, dan sebagainya. Kenapa? Karena yang keempat, Rasul menjelaskan, siapa yang melakukan yang syubhat, dia akan jatuh pada yang haram. Cepat atau lambat, dia melakukan yang haram. Cepat atau lambat, dia makan sesuatu yang haram. Itu penjelasan dari Nabi SAW. Karena itu Nabi SAW menganjurkan kita untuk menjauhi yang meragukan, yang syubhat. Selanjutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan bahwa setiap penguasa, setiap pemilik tanah ada batas tanahnya. Dan batas-batas ajaran Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan dekati yang diharamkan oleh Allah. Karena itu seperti pengembala ternak yang suka mengembala di dekat batas lokasi. Dia bisa menyeberang ke tanah milik orang lain. Begitulah perumpamaan orang yang suka dekat-dekat pada yang haram. Dekat-dekat pada yang haram. Cepat atau lambat dia akan melakukan yang haram. Wal-iyazubillah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW menjelaskan tentang posisi kalbu, posisi jantung dalam tubuh. Bahwa jantung ini adalah pemimpin dalam tubuh kita. Jantung inilah tempat
semua perasaan jiwa. Jantung, tempat iman, tempat kekafiran, tempat cinta, tempat benci, tempat bahagia, tempat semua perasaan yang positif dan perasaan yang buruk. Itu di jantung. Tempat keyakinan, kepercayaan itu di jantung. Karena itu posisinya sangat penting. Sangat vital. Takwa juga di sini, takwa. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa di sini. Di sini Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita agar kita memperhatikan jiwa kita yang dalam bentuk organ tubuh, bagian dalam tubuh kita itu berbentuk jantung. Itulah jantung. Perhatikan jantung. Perhatikan kesehatan jantung. Perhatikan kesucian jiwa. Perhatikan iman dan takwa dalam jantung kita. Karena itulah yang mempengaruhi semua anggota tubuh, mempengaruhi amal perbuatan kita, mempengaruhi panca indera kita. Pemirsa yang budiman, semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Panduan pengamalan. Hadis yang mulia ini mesti menjadi agenda kerja harian kita. Hadis yang mulia ini menuntun kita untuk mempelajari apa saja yang syubhat-syubhat itu. Apa saja yang syubhat dalam makanan, kita pelajari. Apa saja yang syubhat dalam sembelihan. Sembelihan dari daging yang kita makan. Apa saja yang syubhat dari minuman. Apa saja yang syubhat dari obat-obatan yang kita minum. Apa saja yang syubhat dari pakaian, apa yang syubhat dari pekerjaan, itu penting untuk kita pelajari. Dipelajari untuk diwaspadai. Yang kedua, kita mesti mengamalkan hadis yang mulia ini dengan memperhatikan jiwa kita. Memperhatikan jiwa kita, jantung kita, yang lebih populer disebut hati, lebih umum disebut hati. Padahal sesungguhnya al-qalbu itu adalah jantung. Dan makna yang sesungguhnya adalah jiwa. Karena maksud dari takwa itu di jantung itu bersifat abstrak. Tidak terlihat. Cuma organ tubuh yang bernama kalbu itu adalah jantung. Disitulah iman. Tempat semua perasaan dalam jiwa. Mari kita perhatikan jiwa kita. Mari kita perhatikan jiwa orang lain. Mari kita perhatikan hati kita. Kita perhatikan juga hati orang lain. Kita perhatikan perasaan orang lain. Kita mesti memiliki empati kepada orang lain. Itulah yang mesti kita amalkan insya Allah dari hadis yang mulia ini. Yang terakhir adalah panduan penghayatan. Mari kita menghayati hadis yang mulia ini dengan memuliakan warisan Rasulullah SAW yang mencintai kita dan kita pun mencintai beliau. Rasulullah SAW yang merindukan kita dan kita merindukan beliau. Mari kita menghayati pengamalan dari pesan-pesan nabawi yang mulia ini dengan penghayatan peningkatan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meninggalkan yang syubhat itu karena takwa,
kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum tentu haram, tapi kita tinggalkan karena kita takut kalau itu haram. Karena kita mau membuktikan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum tentu haram, tapi kita jauhi. Kita jauhi karena kita ingin lebih bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memperhatikan kesucian hati kita. Kita selalu mengontrol hati kita, jiwa kita, agar kita sucikan, supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita, menuntun kita untuk istiqamah di dalam menaati Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.